Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Digital Society Communication akan mempresentasikan mengenai investigasi sosial tentang masalah intoleransi ras agama di Provinsi Aceh, Indonesia. Di kelompok 7 terdiri dari Muhammad Rizky Ramadan, Bayu Ilham Sulaiman, Nurul Aini, Ahmad Jamaluddin, Sophia Utami Putri, Indah Indira Putri, Yudhistira Ardi, dan Tuti Herlina. Baik, yang pertama kita masuk pada latar belakang mengapa kelompok kami memilih isu ini untuk diteliti atau diidentifikasi. Investigasi sosial tentang masalah intoleransi ras agama di Provinsi Aceh, Indonesia. Masalah intoleransi ras dan agama di Provinsi Aceh, Indonesia merupakan isu yang kompleks dan mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi fenomena intoleransi yang terjadi di Aceh, mengidentifikasi penyebabnya, serta mengeksplorasi dampaknya terhadap masyarakat. Latar belakang Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia dikenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya yang unik, serta menjadi satu-satunya provinsi yang secara resmi menerapkan hukum syariah Islam. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Aceh juga merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis dan agama lainnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, isu-isu intoleransi rasial dan agama mulai muncul ke permukaan dan menjadi perhatian serius. Intoleransi ini seringkali dipicu oleh perbedaan keyakinan, budaya, dan tradisi. Selain itu, ada juga faktor-faktor seperti pengaruh politik, pendidikan, dan media yang dapat memperburuk situasi. Sikap intoleransi seringkali muncul dalam bentuk diskriminasi, penolakan terhadap perbedaan, dan bahkan kekerasan fisik atau verbal. Walaupun Provinsi Aceh dikenal dengan penerapan hukum syariat Islam yang memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat, terdapat laporan dari Setara Institute menunjukkan bahwa beberapa kota di Aceh, termasuk Banda Aceh dan Lok Sumawe, masuk dalam kategori kota dengan toleransi terendah di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum dan kebijakan lokal berkontribusi terhadap intoleransi. Penting untuk memahami dinamika sosial yang terjadi di Aceh agar dapat merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah intoleransi ini. Dengan melakukan investigasi sosial, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Halo, saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelompok 7. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Digital Society. Kali ini saya akan menjelaskan slide kelima, yaitu kasus intoleransi di Aceh, yaitu terdiri dari 3 tahapan. Yang ke-1 adalah diskriminasi terhadap minoritas. Terdapat laporan mengenai diskriminasi terhadap kelompok minoritas baik dalam hal agama maupun ras. Misalnya, individu yang berbeda keyakinan seringkali menghadapi penolakan untuk tinggal di daerah tertentu. Lalu kedua, ada regulasi yang tidak mendukung toleransi. Beberapa regulasi di tingkat daerah dianggap mengkriminalisasi kebebasan beragama. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung keberagaman dan toleransi, sehingga memperburuk situasi bagi kelompok minoritas. Lalu yang ketiga, ada respon masyarakat dan tokoh lokal. Meskipun ada laporan mengenai intoleransi, beberapa tokoh masyarakat di Aceh seperti Sofyan Adam dari Kota Sabang menolak klaim tersebut dan berargumen bahwa masyarakat Aceh telah lama hidup dalam keberagaman dan toleransi. Ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat mengenai tingkat intoleransi yang sebenarnya. Lalu di poin berikutnya ada slide ke-6, yaitu penyebab intoleransi. Terdiri dari 3 poin. Poin pertama yaitu kurangnya pendidikan toleransi. Pendidikan yang kurang memadai mengenai keberagaman dan hak asasi manusia dapat menyebabkan sikap intoleran di kalangan masyarakat. Lalu yang kedua, ada pengaruh hukum syariat. Penerapan hukum syariat yang ketat dapat menciptakan batasan bagi kelompok non-muslim dan mengarah pada eksklusi sosial. Lalu yang ketiga, ada kepemimpinan yang tidak responsif. Banyak kepala daerah di Aceh dinilai tidak memiliki kebijakan yang mendukung dan tidak berkompeten untuk mendukung toleransi, yang artinya masih minim kebijakan sosial terhadap masyarakatnya, sehingga situasi toleransi terus berlanjut sampai saat ini. Terima kasih sebelumnya. Saya dengan Muhammad Rizky Ramadan
dan akan dilanjutkan oleh rekan saya di slide ke-7. Baik, saya akan melanjutkan tentang dampak intoleransi. Ada yang namanya segregasi sosial. Intoleransi dapat menyebabkan segregasi di masyarakat di mana kelompok-kelompok tertentu terpisah dan tidak berinteraksi. Yang kedua adalah konflik sosial. Ketegangan yang muncul akibat intoleransi dapat berujung pada konflik sosial yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat. Yang ketiga ada pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok minoritas seringkali menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk ancaman, kekerasan, dan diskriminasi. Lalu apa nih pendekatan sosialnya nih? Pendekatan sosiologis. Di pendekatan sosiologis ini ada analisis struktural, memahami bagaimana struktur sosial seperti kelas sosial, etnis, dan kekuasaan yang dapat memengaruhi sikap intoleransi. Pendekatan ini dapat membantu mengidentifikasi ketidakadilan yang ada dan merumuskan strategi untuk memperbaikinya. Setelah analisis struktural ada juga interaksi sosial, yaitu mendorong interaksi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan untuk membangun hubungan yang lebih baik, seperti dialog antaragama dan kegiatan lintas budaya dapat membantu mengurangi stereotip. Ada juga nih, selain pendekatan sosiologis, ada juga teori integrasi sosial. Ini dari beberapa ilmuwan sosiolog ya, para sosiolog. Yang pertama adalah Durkheim. Integrasi sosial merujuk pada proses di mana individu dalam masyarakat menjadi saling terkait atau memiliki hubungan solidaritas. Simmel, konflik juga dapat berperan dalam integrasi. Ketegangan antara kelompok dapat menghasilkan kesadaran kolektif yang lebih kuat dan lebih merangsang dialog yang membawa pada integrasi yang lebih dalam. Teori integrasi sosial pentingnya menciptakan hubungan yang harmonis antar kelompok dengan mendorong interaksi sosial antar kelompok yang berbeda. Diharapkan akan tercipta saling pengertian dan kerjasama yang mengurangi ketegangan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Langsung saja, siapa yang terlibat? Masalah intoleransi ras dan agama di Provinsi Aceh, Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam. Berikut adalah investigasi sosial mengenai fenomena ini yang mencakup berbagai aspek penting. Siapa yang terlibat? Yang pertama ada kelompok agama. Mayoritas penduduk Aceh adalah Muslim, tetapi terdapat juga kelompok minoritas seperti Kristen, Hindu, dan Buddha yang sering mengalami diskriminasi. Selanjutnya, pemerintah dan pemuka agama. Pemerintah daerah dan pemuka agama memiliki peran penting dalam membentuk norma sosial dan regulasi yang dapat mempengaruhi toleransi atau intoleransi. Yang ketiga, organisasi masyarakat sipil, yaitu lembaga seperti Setara, Institut, dan berbagai organisasi hak asasi manusia berperan dalam mengawasi dan melaporkan kasus intoleransi. Selanjutnya, penyebab terjadinya masalah sosial. Penerapan hukum syariat. Penerapan hukum syariat Islam di Aceh seringkali menimbulkan batasan bagi kelompok non-muslim, menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi. Selanjutnya, kurangnya pendidikan toleransi. Pendidikan yang tidak memadai mengenai keberagaman dan toleransi menyebabkan sikap intoleran di kalangan masyarakat, di mana mereka memandang kelompok lain sebagai musuh. Selanjutnya, pengaruh sosial dan budaya. Budaya lokal yang kuat dan norma-norma sosial yang mengedepankan homogenitas agama dapat memperkuat sikap intoleran di masyarakat. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang dampak baik dan buruknya permasalahan ini dalam lingkungan sosial. Yang pertama yaitu dampak buruk. Dampak buruk dari hal ini kami melihat ada 3. Yang pertama, segregasi sosial, yaitu munculnya pemisahan antara kelompok agama yang berbeda yang dapat mengakibatkan konflik dan ketegangan di masyarakat. Dan dampak buruk yang kedua yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Jadi,
kelompok minoritas yang sering menjadi korban diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dan dampak buruk yang terakhir yaitu konflik sosial, di mana ketegangan itu makin meningkat dan dapat memicu konflik sosial yang lebih besar, mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat pada tentunya. Dan dampak baiknya yaitu kesadaran masyarakat, di mana munculnya diskusi-diskusi tentang toleransi dan hak asasi manusia. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hidup berdampingan dengan damai. Baik, dan selanjutnya juga di sini ada pola interaksi yang terbentuk. Pola interaksi yang terbentuk di sini ada 3. Yang pertama, interpersonal, yaitu interaksi antar individu dari kelompok berbeda sering kali diwarnai oleh prasangka yang stereotip yang menghambat dialog kerjasama. Dan yang kedua yaitu pola interaksi kelompok, di mana kelompok-kelompok masyarakat seringkali tersegregasi berdasarkan agama dengan sedikit interaksi antar kelompok yang berbeda seperti agama lain contohnya. Kemudian pola interaksi organisasi. Beberapa organisasi masyarakat sipil berusaha menjembatani perbedaan melalui dialog antar agama, tetapi tingkat keberhasilan mereka seringkali terbatas oleh resistensi dari masyarakat lokal. Itulah tadi 3 pola interaksi yang terbentuk. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi masalah sosial. Edukasi dan dialog, upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang toleransi melalui pendidikan dan dialog antar agama yang melibatkan pemuka agama dan masyarakat. Regulasi pemerintah dalam hal ini, pemerintah diharapkan untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung keberagaman dan melindungi hak kelompok minoritas. Serta kampanye kesadaran, organisasi masyarakat sipil melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya toleransi dan hak asasi manusia. Kemudian, rekomendasi penulis dalam respon sosial yang ditemukan ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pendidikan terkait toleransi, yaitu meningkatkan kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah untuk mencakup materi tentang toleransi. Serta yang kedua adalah dialog antar agama, yaitu mendorong dialog antar agama yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, penguatan regulasi, memastikan bahwa regulasi yang mendukung hak kelompok minoritas dan melindungi mereka dari diskriminasi. Dan yang keempat adalah peran aktif pemuka agama, mengajak pemuka agama untuk berperan aktif dalam mempromosikan toleransi dan menentang intoleransi di kalangan pengikut mereka. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan masyarakat intoleransi ras dan agama di Aceh dapat diminimalisir serta menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan intoleran. Baik, kesimpulannya adalah masalah intoleransi ras dan agama di Provinsi Aceh merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah. Diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan pendidikan toleransi, memperbaiki regulasi yang diskriminatif, dan mendorong kepemimpinan yang responsif terhadap keberagaman. Hanya dengan cara ini, Aceh dapat menjadi contoh daerah yang harmonis dan toleran di Indonesia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan masalah intoleransi ras dan agama di Aceh dapat diminimalisir, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan toleran. Ini adalah lampiran dokumentasi kelompok 7, chat grup, dan telepon grup WhatsApp. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kelompok 7 mata kuliah Digital Society Communication. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.